wabarakatuh. Saya India Evitara, NPM 190218066. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan judul skripsi saya, analisis ekonomi terhadap biaya produksi, harga pokok dan penawaran pada usaha batik Ibu Paini di kawasan Batik Kabupaten Bojonegoro, yang dibantu oleh dosen pembimbing saya Yuka Sundaya SE, MSI. Akan menjelaskan latar belakang masalah. Batik merupakan salah satu produksi hasil karya tradisional bangsa Indonesia. Hampir semua daerah di Indonesia mempunyai karya batik dengan ciri khas dari segi motif, segi dan juga desainnya. Hal ini merupakan kekayaan dan juga hasil karya anak bangsa yang perlu dilestarikan dan dijaga. Segi kualitasnya, pengukuhan batik sebagai warisan budaya yang tidak boleh ditinggalkan oleh Unit National Education Scientific and Cultural Organization UNESCO tahun 2009, memberikan kebanggaan sekaligus tantangan bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu desa penghasil khas batik Bojonegoro, atau masyarakat bisa menyebutnya dengan istilah batik khas Jonegoroan. Melalui produk batik khas Bojonegoro yang dihasilkan, banyak pengrajin batik menyebutkan bahwa usaha batik itu ramah lingkungan. Ini rumusan masalah. 1. Bagaimana analisis biaya produksi batik rumahan di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. 2. Bagaimana analisis penawaran terhadap harga batik rumahan di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan kerangka analisis pasar batik. Pada gambar 1 menjelaskan pasar produk batik dengan kurva permintaan dan penawaran. Pada sumbu vertikal menjelaskan harga batik, sementara sumbu horizontal menjelaskan jumlah kuantitas batik. Garis yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas adalah penawaran. Sedangkan garis yang bergerak dari kiri atau atas ke kanan bawah adalah permintaan. Pada saat harga batik sebesar PE, jumlah permintaan batik adalah harga besar sebesar PE. Sebesar QE, ketika pergerakan kurva bergeser ke kanan harga batik sebesar P2, maka jumlah permintaan akan naik menjadi QS2. Sementara kurva penawaran apabila harga batik meningkat dari PE ke P2, maka mengakibatkan bertambahnya jumlah batik yang ditawarkan dari QE menjadi sebesar QS2. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Jenis penelitian saya eksploratif. Metode analisis saya analisis biaya produksi, analisis fungsi penawaran, analisis model ekonometrika. HPP per unit, total biaya produksi unit pesanan. Harga jual 30% dari HPP. HPP per unit plus keuntungan. Laba pesanan, harga jual unit. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi responden. Jumlah karyawan tuh yang banyak tuh perempuan. Nah, laki-lakinya tuh 2,20%, yang perempuannya tuh 8,80%. Jumlah karyawannya tuh ada 10, usianya tuh sampai 25 sampai 50, ada yang 40, ada yang 30. Nah, jenis pekerjaan batiknya ada yang membuat pola di kertas, memindahkan pola ke kain, melakukan cairan malam ke kain, memberikan motif isi, mewarnai bagian-bagian tertentu, menutup bagian yang dicolet, mewarna secara menyeluruh malam, memberikan cecek atau titik pada kelowongan, menutup kembali bagian tertentu, mencelupkan kain ke bagian tertentu dengan malam, meluruhkan malam secara keseluruhan. Pendidikan terakhirnya karyawan di situ teh rata-rata SMA. Hasil dan pembahasan. Biaya bahan pendukung VCOS. Nah, di biaya bahan pendukung itu ada canting, meja, kompor listrik, kompor minyak, panci. Itu semuanya satu buah. Kuantitas 200-nya itu jumlah total biayanya 1.637. Nah, kalau yang kuantitas 270-nya itu 1.637. Kuantitas 150-nya itu 1.637. Biaya bahan baku variabel cost per unit. Itu ada kain mori, ada pewarna, lilin, wajan. Jumlahnya satu buah. Harga satuannya tuh ada 25.000, ada kain morinya 25.000, pewarnanya ada 4.000, lilinnya ada 8.000, wajan kecilnya 25.000 total. Kuantitas 200 pieces-nya tuh 5 juta, yang 5 juta 125 dengan harga 50.000. Total semuanya tuh 5 juta 175.000. Kuantitas 270 pieces-nya 6 juta 750.000. 250 100 dan total biayanya 7 juta 100. Kalau yang kuantitas 150 pieces-nya tuh ada 3 juta, yang kainnya 3 juta 750. Kalau yang itunya pewarnanya 140.000, kalau yang lilinnya 30.000, wajan kecilnya 70.000, total semuanya 3.990.000. Saya akan menjelaskan analisis harga pokok HPP-nya. Jenis 01, biaya bahan baku variable cost.
pesanan kain batik cap 150 pieces yaitu 3.990.000. Biaya pesanan kain batik cap 200 pieces yaitu 5.175.000. Pesanan kain batik cap 270 pieces yaitu 7.100.000. 2. Biaya bahan pendukung VICOS, yaitu pesanan kain batik cap 150 piecesnya 1.637. Pesanan kain batik cap 200 piecesnya itu 1.637. Pesanan kain batik cap 270 pieces itu juga sama 1.637. 3. Biaya tenaga kerja variable cost, yaitu pesanan batik kain cap 150 piecesnya itu 2.545.000. Pesanan kain batik cap 200 pieces yaitu 2.600.000. Pesanan kain batik cap 270 pieces itu 3.355.000. 4. Total biaya produksi, yaitu pesanan kain batik cap 150 8.172.000. Pesanan kain batik cap 200 pieces yaitu 9.412.000. Pesanan kain batik cap 270 pieces yaitu 12.092.000. Terus yang kelima, unit pesanan yang 150 pieces itu 150, 270. 6. HPP per unitnya yang cap batik 150 pieces itu 54.480. Kalau yang 200 pieces 47.060. Kalau yang 270 pieces 44.785 pieces. Nomor 7, tingkat keuntungan. Keuntungan yang dari 150 pieces itu 30%, kalau yang dari 200 pieces itu 30%. Sama sih ya, 270 pieces juga 30%. 8. Keuntungan 30% dari HPP per unit. Keuntungan yang 150 pieces 16.344. Terus yang batik cap 200 piecesnya itu keuntungannya 14.118 pieces. Nah, keuntungan 270 itu 13.435. Labanya yang 150 pieces 10.623.600. Kalau yang 200 pieces labanya 12.236.000. Kalau yang 270 pieces 15.719.600.000. Nomor 10, harga jual semua yang 150 pieces itu dihargain 70.824. Kalau yang 200 pieces itu 61.178. Kalau yang pesanan 270 pieces itu harganya total harga jualnya 58.220. Di sini saya akan menjelaskan regresi linear berganda. A. Nilai kontasta 66.586 menunjukkan pengaruh positif variabel independen, yaitu variabel jumlah penjualan batik X terhadap variabel independen, yaitu harga jual batik Y. Artinya jika nilai jumlah penjual meningkat, maka nilai harga jual batik juga meningkat. B. Koefisien regresi X sebesar min 0,022 menyatakan bahwa jika jumlah penjualan mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka harga jual juga akan mengalami penurunan sebesar min 0,022. Nah, di sini kesimpulannya. 1. Analisis biaya tetap VICOS adalah sebesar 1.637. Nah, produksi batik sejumlah 200 pesanan. Biaya variabel cost untuk memproduksi batik dengan jumlah 200 pesanan adalah sebesar 5.175.000. Sedangkan untuk memproduksi 270 pesanan adalah sebesar 7.100. Dan untuk 150 pesanan adalah sebesar 3.990.000. Biaya tenaga kerja untuk memproduksi pesanan batik 150 pieces adalah sebesar 2.540.000. Untuk memproduksi harga batik 270 sebesar 3.355.000. Untuk memproduksi sebesar 200 adalah 2.600.000. Analisis terkait HPP per unit pada kuantitas baik sebanyak 150 pieces adalah sebesar 54.480, yaitu harga jual sebesar 70.825. Untuk kuantitas batik 200 pieces adalah sebesar 47.060 dengan harga jual 61.178, dan untuk kuantitas batik 270 pieces adalah sebesar 44.785 dengan harga jual 58.220 dengan tingkat keuntungan 30%. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan bahwa biaya tetap untuk rata-rata biaya tenaga kerja untuk memproduksi satu pieces batik adalah sebesar 14.130. Rata-rata untuk memproduksi satu pieces batik HPP per unit adalah sebesar 48.775.000. Sedangkan rata-rata harga jual untuk satu pieces batik adalah sebesar 43.407. Hasil estimasi ekonometrika penawaran batik menyimpulkan bahwa nilai konstanta 66.586 menunjukkan pengaruh positif variabel jumlah penjualan batik X terhadap variabel harga jual batik Y. Artinya jika nilai jumlah penjualan meningkat, maka nilai harga jual batik juga meningkat sebesar 66.586. Koefisien regresi jumlah penjualan batik sebesar min 0,022 menyatakan bahwa jika jumlah penjualan mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka harga jual batik juga mengalami penurunan sebesar min 0,022. Nah, di sini ada saran ya. 1. Pentingnya promosi. Penjualan adalah sangat berpengaruh terhadap produksi batik yang dihasilkan. 2.
Permintaan batik selalu berubah-ubah setiap saat tergantung kondisi tertentu dan musim-musim tertentu. Oleh sebab itu, berdasarkan hal itu, pengrajin batik di Desa Jono, Kecamatan Temayang, dalam memproduksi batik harus tepat dan membuat dan juga memprediksi kapan waktu produksi banyak dan juga kapan untuk memproduksi sedikit. 3. Pentingnya peran pemerintahan dalam mempromosikan batik, terutama batik khas Bojonegoro ini, harus selalu didukung penuh dengan kalangan masyarakat. Apabila ingin mempromosikan batik Bojonegoro di kalangan masyarakat luas, karena tujuannya adalah batik Bojonegoro mampu untuk bersaing di produk batik lain di Bojonegoro. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.